aplikasi You Only Look On atau YOLO yang saya gunakan sebagai pendeteksi apakah seseorang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laurencia Ikastuti dengan NIM 222611001. Jadi, apa itu YOLO? You Only Look On atau biasa disebut dengan YOLO merupakan algoritma pembelajaran yang dirancang untuk mendeteksi suatu objek secara real time. Dia akan mengelola gambar secara keseluruhan untuk menemukan objek dalam satu langkah, kemudian menghasilkan kecepatan tinggi serta akurasi yang baik. Konsep kerja dari YOLO sendiri yaitu menggunakan pendekatan secara regresi untuk langsung memprediksi lokasi kelas objek dalam gambar, yang berarti YOLO akan memprediksi kotak batas atau bounding box dan kelas objek untuk setiap sel grid di dalam gambar. Cara kerja YOLO sendiri ada 4. Yang pertama, pembagian gambar, di mana gambar dibagi menjadi grid cell. Kemudian yang kedua, ekstraksi fitur, di mana jaringan saraf konvolusional atau CNN digunakan untuk menganalisis atau memprediksi gambar dan melakukan ekstraksi fitur-fitur penting. Selanjutnya yang ketiga yaitu prediksi kotak batas atau kelas, di mana kotak batas atau bounding box akan memprediksi koordinat X, Y, dan lebar dan tinggi kotak batas yang mengelilingi objek. Kemudian probabilitas kelas, di mana objek berada di dalam sel grid. Kemudian yang keempat yaitu output, di mana model dilatih dengan data berlabel, kemudian untuk mengoptimalkan kinerja deteksi objek. Kelebihan YOLO sendiri yang pertama, memiliki kecepatan yang tinggi, di mana YOLO ini memiliki tingkat kecepatan yang sangat cepat, kemudian membuatnya sangat ideal untuk aplikasi yang real time dan membutuhkan respon yang instan. Kemudian yang kedua, memiliki akurasi yang tinggi, di mana dia mampu mendeteksi objek dengan presisi yang tinggi. Yang ketiga, aplikasi YOLO ini sangat fleksibel, di mana dia mampu mendeteksi berbagai jenis objek, dari orang dan mobil hingga hewan-hewan dan benda-benda rumah tangga. Kemudian yang keempat, efisiensi, yaitu sumber daya komputasi yang relatif sedikit, dapat dijalankan pada perangkat kecil dan kurang bertenaga. Adapun kekurangan dari YOLO sendiri, yang pertama, memiliki kesulitan dalam mendeteksi objek yang kecil. Yang kedua, kesulitan dalam mendeteksi objek di latar belakang yang kompleks atau ramai. Yang ketiga, kurang akurat dalam mendeteksi objek yang tumpang tindih. Dan yang keempat, membutuhkan data pelatihan yang banyak dan beragam. Nah, selanjutnya implementasi penggunaan pada program deteksi seseorang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Yang pertama itu melakukan pengumpulan data, di mana memperoleh dataset gambar yang mengenakan masker dan tidak menggunakan masker, di mana dataset yang digunakan nanti itu sebanyak 100, yang mana 50 dataset menggunakan masker dan 50 dataset tidak menggunakan masker. Kemudian ada pelatihan model. Pada pelatihan model ini, di mana model dilatih, di mana model YOLO dilatih dengan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya deteksi. Dia akan menerapkan model yang dilatih pada gambar atau video untuk mendeteksi orang yang menggunakan masker atau tidak. Nah, di sini terdapat 2 proses, yaitu training dan testing. Di mana proses training ini dilakukan pada aplikasi atau website RoboFlow, dan proses testing dilakukan di Google Colab. Nah, yang pertama kita memasuki proses training di RoboFlow. Yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah project. Di sini saya memberi nama project UAS dengan nama project tidak pakai masker. Lisensinya dengan lisensi CC BY 4.0 dengan menggunakan tipe project object detection. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginputkan folder yang berisi dataset 50 gambar orang yang memakai masker dan 50 yang tidak menggunakan masker. Nah, di sini proses kita memilih folder mana yang folder dari dataset yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah proses upload. Selanjutnya di sini kita akan memberikan proses atau melakukan proses labeling. Nah, di sini kita memilih start manual labeling. Selanjutnya kita memilih akun. Nah, di sini saya menggunakan akun saya yang jelas tertera Laurencia Ikastuti. Nah, selanjutnya ini adalah proses labeling. Nah,
yang muncul pada gambar di sini, saya memberi label kepada orang ini, dia tidak memakai masker. Nah, selanjutnya untuk mendownload, setelah pemberian label selesai, saya akan melakukan download data training. Sebelumnya saya akan memilih versi dari YOLO yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan YOLO V11. Nah, selanjutnya di sini saya mendownload dataset yang telah diberi label dengan format ZIP. Nah, selanjutnya ini adalah proses training yang sedang berlangsung. Nah, ketika proses training telah selesai, selanjutnya masuk pada bagian testing di Google Colabs. Tahap selanjutnya adalah proses testing Google Colab, dimana sebelumnya telah melakukan proses training di RoboFlow, sekarang kita lakukan testing di Google Colab. Tahap pertama adalah tahap untuk ekstraksi file ZIP, dimana tadi kita pada proses training kita telah mendownload file dataset dalam bentuk folder ZIP. Pada tahap ini kita akan mengekstrak file ZIP tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap instalasi Ultralistik, dimana tahap ini kita akan menginstal pustaka Ultralistik yang akan bekerja dengan model YOLO dan memungkinkan pengguna untuk melatih dan menerapkan model. Kemudian tahap ketiga, kita akan memeriksa instalasi Ultralistik, di mana tujuannya untuk memastikan lingkungan kerja apakah siap digunakan atau tidak. Nah, tahap selanjutnya yaitu melatih model deteksi, di mana kita akan memulai proses pelatihan model deteksi objek menggunakan dataset yang telah disediakan, di mana memungkinkan agar model dapat belajar mengenai pola dan fitur dari dataset yang diberikan. Yang kelima itu, atau tahap yang selanjutnya itu memprediksi atau menggunakan model terlatih, dimana di sini pada tahap ini dia akan melakukan atau pengguna melakukan evaluasi kinerja dalam mendeteksi objek di gambar. Nah, di sini terdapat gambar seseorang yang memakai masker. Nah, ini labelnya dia menggunakan masker, sedangkan ini tidak menggunakan masker namun tertutup oleh gambar saya. Jadi nanti kita akan coba pada bagian programnya secara langsung. Baik, jadi ini adalah program yang saya buat sebelumnya untuk mendeteksi apakah seseorang memakai masker atau tidak memakai masker. Mana yang pertama, dia akan membuat cascade untuk mendeteksi wajah, mata, dan mulut. Di sini terdapat 3 fungsi paste cascade untuk mendeteksi wajah, cascade untuk mata, dan mode cascade untuk mulut. Kemudian dia akan menampilkan pesan, di mana jika ia mendeteksi seseorang memakai masker, maka dia akan memberikan label memakai masker dengan warna hijau, dan jika tidak mendeteksi seseorang tersebut memakai masker, maka dia akan memberikan label tidak memakai masker dengan warna merah. Nah, selanjutnya dia akan membuka kamera. Pada bagian ini dia akan membuka kamera, kemudian mengambil frame video dan melakukan konversi gambar ke bentuk grayscale. Nah, selanjutnya dia akan mendeteksi wajah menggunakan fungsi deteksi face cascade. Nah, selanjutnya gambar kotak di sekitar wajah. Jadi kembali pada fungsi YOLO yang pertama, dia akan gambar dibagi ke dalam bentuk grid cell. Nah, selanjutnya dia akan memotong area wajah dan dia akan mendeteksi mata dan mulut dengan menggunakan fungsi cascade untuk mata dan mode cascade untuk mulut. Selanjutnya, jika mata terdeteksi dan mulut tidak terdeteksi, kemungkinan besar bahwa orang tersebut memakai masker dan dia akan memberikan label memakai masker dengan warna hijau. Dan jika mata dan mulut terdeteksi, berarti orang tersebut tidak memakai masker dan dia akan memberikan label tidak memakai masker dengan warna merah. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil, dan jika ingin keluar dari program, maka kita tinggal menekan tombol N. Nah, baik, untuk itu kita coba menjalankan program apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, di sini sedikit membutuhkan waktu untuk membuka kamera. Nah, di sini dia mendeteksi bahwa saya tidak memakai masker karena dia mendeteksi mata dan mulut saya.
Nah, selanjutnya, jika saya memakai masker, dia akan memberikan label memakai masker karena dia hanya mendeteksi mata saya, tetapi tidak mendeteksi mulut saya. Mungkin sekian program yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.